Layakkah Panglima Jilah disebut Panglima gitu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara sekalian dimanapun berada. Oke, hari ini kita akan kembali lagi tentang Kalimantan ya teman-teman ya. Karena semalam ya saya menemukan sebuah video. Tentang Panglima ya, tentang Panglima di Kalimantan teman-teman ya. Karena di Kalimantan ini termegahnya dengan Panglima di Kalimantan teman-teman, itu ya luar biasa sekali teman-teman. Karena di Indonesia kita banyak tentang sejarah-sejarah gitu ya, tentang sejarah-sejarah, maka sejarah di Indonesia ini harus diikuti walaupun sejarah daerah teman-teman gitu ya. Nah, jadi di video kali ini saya mengikuti tentang mungkin ini sejarah juga ya yang dibahas oleh seorang YouTuber ya, yang dibahas tentang sejarah teman-teman. Oke, kita simak videonya ya teman-teman ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, share teman-teman. Oke, terima kasih untuk kalian semua. Oke, lanjut ke video tentang sejarah ya teman-teman ya. Masyarakat Kalimantan teman-teman. Oke. Rata-rata mengenal sosok yang satu ini. Ia disebut Pangalangok atau Panglima Jilah. Panglima Jilah. Di dalam suku Dayak, Panglima adalah sebuah gelar yang tidak bisa diberikan secara sembarangan. Tentunya banyak faktor ataupun hal-hal yang harus dipertimbangkan. Apakah seseorang tersebut memenuhi kualifikasi dan memiliki kualitas sebagai Panglima? Yang menjadi pertanyaan, layakkah seseorang yang bernama Agustinus itu dijuluki Panglima? Layakkah Panglima Jilah disebut Panglima gitu ya. Ya luar biasa. Panglima Jilah ya, Panglima Jilah ini Panglima Jilah sekarang yang lagi yang lagi viral sekarang ya. Berasal dari Kabupaten Mempawah, Barat Indonesia. Seorang pemimpin besar pasukan Merah Dayak, Tariut. Panglima Jilah atau Pangalangok ya, Jilah ada pemimpin besar pasukan Merah Bangkule ya. Bangkule Raja dari suku Dayak. Ia berasal dari Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat gitu ya. Nah, jadi di Indonesia ya teman-teman ya. Ia juga dikenal sebagai tokoh yang peduli terhadap adat budaya serta permasalahan yang terjadi di tanah Kalimantan teman-teman, luar biasa ya. Oke. Borneo Bangkule Rajang atau disingkat TBBR. TBBR adalah sebuah organisasi Dayak yang terstruktur dari ketua DPP hingga pengurus di tingkat kecamatan. Anggota TBBR ini berjumlah puluhan ribu dan bahkan mungkin sekarang sudah mencapai ratusan ribu. Yang dimana para anggotanya merupakan orang-orang Dayak yang setia pada Pancasila dan NKRI. Tentunya TBBR ini bisa dibilang sebagai salah satu organisasi Dayak yang sangat berpengaruh di tanah Kalimantan. Harus kita akui hal tersebut. Organisasi ini melebarkan sayapnya ke seluruh pelosok Kalimantan dalam berbagai sosialisasi seluruh pelosok Kalimantan teman-teman ya. Orang-orang Dayak di berbagai daerah. Tentunya bukan karena orang Dayak di daerah tersebut tidak bisa menyelesaikan masalah mereka secara mandiri. Namun alangkah baiknya apabila saling membantu sesama Dayak. Dalam segala pergerakannya, TBBR menjadi sangat berpengaruh karena adanya sosok dari Panglima Jilah itu sendiri. Lalu apa kualifikasi seorang Agustinus ini sehingga ia bisa dikenal dan disebut Panglima? Sejak zaman dahulu, Panglima adalah sebuah nama yang sangat berpengaruh. Kalau kami orang Kalteng menyebutnya Pangkalima. Pangkalima ini adalah sebuah jabatan yang dahulunya diberikan untuk seseorang yang bertugas dan bertanggung jawab atas pertahanan dan keamanan suatu wilayah betang. Bisa dibilang Pangkalima ini adalah orang yang memimpin pasukan-pasukan Dayak zaman dahulu saat berperang. Pangkalima ini tentunya haruslah orang yang sakti, kuat, dan bijak dalam setiap keputusan dalam medan perang. Karena nyawa banyak orang dalam medan perang dipengaruhi oleh setiap keputusannya. Ia harus cerdik dan jeli karena tanggung jawab yang ia pikul sangatlah berat. Setidaknya begitulah gambaran ringkas bagi seseorang yang menjabat sebagai Panglima. Mari kita lihat bagaimana dengan Panglima Jilah. Panglima Jilah adalah seorang tokoh adat yang dalam sepak terjangnya selalu memperjuangkan alam hutan yang semakin hari semakin menyusut di Kalimantan. Ia juga selalu memperjuangkan hak-hak masyarakat adat Dayak dan menanamkan nilai-nilai adat luhur kepada para generasi milenial Dayak
agar Dayak maju, beradat, dan berbudaya. Tentunya itu adalah hal yang sangat baik, mengingat bahwa orang Dayak dari dulu sering dikatakan orang liar, barbar, primitif, tidak punya Tuhan, Iya, dan iya. terbelakang. Banyak orang yang menganggap Kehadiran orang-orang seperti suku Panglima Dayak ini barbar sebagai gitu ya. bentuk Ternyata dalam enggak luar teman-teman sana gitu. Jangan salah ya. Eksistensian suku Dayak dan anggapan-anggapan buruk mereka selama ini tidak benar. Berdasarkan fakta-fakta berikut, kita melihat bahwa keberadaan orang-orang seperti Panglima Jila benar-benar diperlukan untuk menangkal segala hal-hal yang dapat merusak kelestarian alam Kalimantan Iya. dari oknum-oknum yang Yang tidak peduli bertanggung dengan jawab. adat, yang Walaupun peduli sebenarnya dengan banyak suku-suku tokoh-tokoh Dayak itu luar ataupun biasa ya. masyarakat Dayak lainnya yang sama memperjuangkan hal-hal seperti yang dilakukan Panglima Jila. Melihat potensi yang ada dari Panglima Jila, seperti memiliki kemampuan untuk memimpin, mengambil keputusan tegas, memperjuangkan alam Kalimantan dan hak-hak masyarakat adat Dayak, saya pribadi mengatakan bahwa ia sosok yang sangat layak Iya, untuk dikatakan sosok sebagai yang sangat panglima. layak gitu ya. Karena Tentunya di Kalimantan ini banyak loh wilayahnya panglima-panglima sendiri, gitu karena ya. setiap wilayah Kalimantan memiliki panglimanya tersendiri. Sosok seperti Panglima Jila ini, mau tidak mau harus kita akui sebagai sosok, gambaran, atau ikon yang paling tepat untuk menggambarkan bagaimana orang Dayak sejati di mata orang luar. Dan inilah yang harus kita setiap daerah miliki. Sosok yang ketokohannya sangat kuat untuk menjaga bumi Kalimantan. Ya, ya, ya. Lalu bagaimana dengan sekarang kan zaman yang damai, tak ada perang. Mengapa kita masih perlu panglima? Benar, kita hidup damai tanpa ada peperangan seperti zaman dahulu. Namun di zaman sekarang, kita dihadapkan dalam sebuah perang besar, yaitu mempertahankan alam warisan Nah, leluhur wow, kita. luar biasa ya. Kita tidak lagi teman-teman ya. perang secara fisik seperti zaman dahulu. Karena iya penting juga sih panglima ya di suatu daerah gitu ya. Karena apalagi dengan Kalimantan ya, dengan Kalimantan. Karena Kalimantan ini alam yang luar biasa teman-teman gitu ya. Bukan kita memuji sebuah satu daerah teman-teman, karena di Indonesia ini banyak alam yang luar biasa gitu ya. Dari Sabang sampai Merauke, alam Indonesia ini luar biasa teman-teman. Nah, kalau menurut saya ya, kalau panglima ini ada di Kalimantan itu sangat luar biasa, karena yang pertama menjaga adat budaya Indonesia, yang kedua menjaga alam semesta di Kalimantan teman-teman. Luar biasa ya kan, luar biasa gitu. Walaupun sekarang Indonesia ini sangat damai sekali teman-teman gitu ya. Panglima ini bukan panglima perang gitu ya, bukan panglima perang, tapi untuk menjaga adat, menjaga budaya, dan menjaga alam semesta di Indonesia. Luar biasa. Oke, lanjut. Kita memasuki era perang di zaman modern, di mana kita memperjuangkan apa yang kita jaga dengan menggunakan perangkat seperti aturan hukum, sosialisasi, media, teknologi, politik, dan banyak Iya, hal iya. lainnya. Dan panglima-panglima ini adalah orang yang akan bertarung paling depan dalam memperjuangkan bumi Kalimantan, seperti layaknya yang Panglima Jila lakukan dalam peperangan modernnya sekarang. Luar biasa ya. Zaman akan terus berkembang, namun Panglima Dayak akan terus ada selama masih adanya kerusakan di tanah Kalimantan. Semoga sosok-sosok seperti Panglima Jila semakin banyak di zaman modern ini. Ya, Panglima adalah seorang penjaga adat dan budaya ya. Begitu juga dengan alam, itu luar biasa sekali teman-teman ya. Bukan panglima perang gitu ya, karena di Indonesia ini tidak ada lagi perang teman-teman gitu ya, nggak ada lagi perang gitu. Indonesia ini sangat aman sekali dan sangat damai sekali teman-teman gitu ya. Nah, jangan salah paham dengan daerah-daerah lain gitu yang ada panglima gitu ya. Nah, apalagi dengan raja-raja gitu ya. Raja-raja ini ya seharusnya juga ada di Indonesia ya, khususnya untuk menjaga adat budaya dan alam di Indonesia. Luar biasa. Oke, sampai di sini untuk kalian semua saudara-saudara, jangan lupa subscribe, like di bawah teman-teman, komen. Oke, terima kasih untuk kalian semua yang sudah hadir. Semoga kalian dimudahkan rezeki, panjang umur, dan sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.